Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Anak-anakku kelas 4, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Duduk sikap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini yang pertama kali, bab pertama dari pelajaran Quran Hadis adalah surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy. Ada 4 poin yang harus Pak Ahmad sampaikan, yaitu yang pertama adalah lafal surat, arti surat, tafsir surat, dan kandungan surat. Oke, jangan lupa yang tidak punya buku paket, sediakan buku tulis Quran Hadis untuk menulis materi-materi yang penting. Dan yang punya buku paket silakan buka bab pertama halaman 4. Ya, yang pertama adalah lafal surat Al-Asr. Di sini kurang jelas. Saya baca, kemudian anak-anak yang menirukan. Saya baca satu ayat, kemudian satu ayat lagi anak tirukan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr artinya adalah demi masa. Diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Asr menempati urutan surat yang ke-103, termasuk golongan surat Makkiyah, yang artinya adalah demi masa. Sesungguhnya manusia itu adalah di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Lanjut, tafsir surat Al-Asr. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan waktu, yaitu antara pagi dan malam, waktu asar, antara pagi dan malam, tepat pukul 3 sore atau jam, di sini asarnya biasanya jam 3 kurang 5 menit, di mana manusia itu dalam waktu tersebut banyak sekali melakukan pekerjaan waktu sore.
Maka Allah bersumpah dengan waktu itu, waktu asar, yaitu waktu antara pagi dan malam. Sedangkan ayat yang kedua, Allah menyatakan banyak sekali waktu yang rugi. Anak-anakku, coba kita cross check kembali, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Apakah banyak waktu yang kita tidak bisa memanfaatkannya sebaik mungkin? Banyak mana, banyak rugi atau banyak manfaatnya? Mungkin anak-anak bisa menjawab sendiri dalam hati. Kalau kita sudah tahu banyak ruginya, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, marilah kita itu merubah waktu kita. Ayo kita rubah waktu kita. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang rugi. Tafsir yang ketiga, siapakah orang yang tidak rugi? Allah menjelaskan, yaitu orang yang beriman, beramal, dan saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Dalam kebenaran dan kesabaran, kita sudah beriman, beramal, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, maka harus kita jaga iman kita jaga amal kita, selalu senantiasa menasehati temannya, adiknya, tetangganya, ya. Jangan sampai kita itu di masa pandemi ini waktu kita terbuang sia-sia. Bukan berarti pandemi enggak ada kegiatan, enggak ada sekolah, enggak ada belajar. Jangan sampai ada pikiran begitu. Kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, kita akan menjadi orang yang rugi, ya. Kandungan surat Al-Asr. Poin selanjutnya adalah kandungan surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat ke-103 dari 114 surat. Bahwasanya di dalam surat tersebut Islam menganjurkan untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi anak-anakku kelas 4, kalau bisa kalian ini membuat jadwal sendiri di rumah 24 jam. Jadi misalnya bangun tidur, sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji, kemudian jam 6 makan pagi, olahraga, kemudian jam 7 sampai jam 12 belajar, jam 1-nya istirahat, kemudian setelah asar baca Quran atau ke TPG sampai maghrib, sholat, setelah sholat belajar membaca Al-Quran. Itu waktu yang sangat bagus digunakan untuk membaca Al-Quran, yaitu setelah sholat maghrib. Kemudian setelah itu sholat isya. Sholat isya boleh digunakan untuk istirahat, nonton TV dan lain-lain. Jangan sampai kita itu tertipu dengan waktu yang luang. Jangan sampai tertipu dengan waktu yang luang. Ingat, orang sukses itu pasti mempunyai keyakinan, pasti mempunyai usaha, pasti mempunyai kegiatan yang tidak sia-sia, ya. Jangan sampai anak-anak tertipu dengan waktu yang luang. Oke. Selanjutnya surat Al-Quraisy. Tadi surat Al-Asr sudah, kemudian surat Al-Quraisy. Pak Ahmad baca, kemudian ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Poin selanjutnya, tafsir surat Al-Quraisy. Ayat pertama tentang kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, ini salah ketik ya. Ayat kedua yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat ketiga, Allah memberikan petunjuk bagaimana cara mensyukuri nikmat. Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa pemilik Ka'bah ialah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Ingat ceritanya Nabi Muhammad SAW tatkala Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, di situ ada kakeknya Abdul Muthalib yang melindunginya. Ingat, tatkala Raja Abraha ini mau menyerang, maka Allah yang menurunkan pasukan langit, yaitu berupa burung ababil yang membawa batu kerikil panas dari api neraka. Di sini menunjukkan bahwa Allah lah pemilik Ka'bah. Jika Allah yang menjaga, maka tidak akan ada seseorang pun yang mengganggunya. Demikian dengan kita. Jika kita meminta perlindungan kepada Allah dan Allah menjaga kita, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mengganggu kita. Maka setiap kali mau melakukan perbuatan, mintalah perlindungan kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka itu mempunyai kebiasaan dagang dan berpergian di waktu dingin dan di musim panas. Kebiasaan yang lain yaitu seperti berjudi dan mengadu domba, kemudian mabuk-mabukan. Jadi ada kebiasaan orang-orang kafir itu yang baik, ada yang buruk. Ya. Orang kafir Quraisy itu mempunyai kebiasaan yang baik. Contohnya, mereka itu selalu melatih diri untuk berperang, untuk menjadi pemberani. Ini baik. Ada lagi kebiasaan yang buruk, diantaranya berjudi, diantaranya mabuk-mabukan, main perempuan, banyak sekali. Nah, tatkala Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah di negara Arab, maka banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Dan alhamdulillah kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pertemuan pertama dalam pelajaran Quran Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat beribadah dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.